got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Isu manajemen, hakikat penerapan strategi. Yang pertama, perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Yang kedua, penerapan strategi mengelola kekuatan selama tindakan. Yang ketiga, perumusan strategi berfokus pada keefektifan. Yang keempat, penerapan strategi berfokus pada keefisienan. Yang kelima, perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual. Yang keenam, penerapan strategi terutama merupakan proses operasional. Yang ketujuh, perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang bagus. Yang kedelapan, penerapan strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus. Yang kesembilan, perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu. Yang ke-10, penerapan strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Model manajemen strategis komprehensif. Perspektif manajemen. Para manajer divisional dan fungsional sejauh mungkin dilibatkan dalam aktivitas perumusan strategis. Begitu pula sebaliknya, para penyusun strategi harus sebisa mungkin dilibatkan di dalam aktivitas penerapan strategi. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi meliputi penempatan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan intensif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya yang mendukung strategi, adaptasi proses produksi atau operasi, pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif, dan jika perlu pengurangan karyawan. Para manajer dan karyawan di seluruh bagian organisasi harus berpartisipasi sejak awal dan secara langsung di dalam keputusan penerapan strategi. Tujuan tahunan. Maksud dari tujuan tahunan. Yang pertama, tujuan tahunan berfungsi sebagai pedoman tindakan, mengarahkan dan menyalurkan berbagai upaya dan aktivitas dari para anggota organisasi. Yang kedua, tujuan tahunan memberikan sumber legitimasi di suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, tujuan tahunan menjadi standar kinerja. Yang keempat, tujuan tahunan berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Yang kelima, tujuan tahunan memberikan insentif bagi para manajer dan karyawan untuk bekerja. Yang keenam, tujuan tahunan memberikan landasan bagi rancangan organisasional. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Dalam sebuah organisasi, alokasi sumber daya memiliki 4 jenis, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Selanjutnya, pencocokan struktur dengan strategi. Perubahan strategi dalam perubahan struktur organisasi biasanya untuk 2 alasan utama. Pertama, struktur sebagian besar menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan dibentuk. Yang kedua, struktur menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan. Nah, dalam pencocokan struktur dengan strategi memiliki 2 struktur. Yang pertama, struktur fungsional. Salah satu keuntungan struktur fungsional adalah sederhana dan murah dan memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat. Kerugiannya adalah, salah satu kerugiannya itu yang pertama, akuntabilitas dipaksa ke atas. Yang kedua, rendahnya moral karyawan atau manajer. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur divisional. Struktur divisional dapat dibagi dalam 4 cara, yaitu dengan wilayah geografis, oleh produk atau jasa, dengan pelanggan, atau dengan proses. Nah, struktur divisional juga memiliki keuntungan dan kelebihannya sendiri, keuntungan dan kekurangannya sendiri. Salah satu keuntungan struktur divisional adalah akuntabilitas yang jelas, memungkinkan kontrol lokal dari situasi lokal, menciptakan peluang pengembangan karir. Nah, sementara kerugiannya sendiri yaitu bisa mahal atau duplikasi kegiatan fungsional atau membutuhkan tenaga manajemen terampil.
Selanjutnya ada restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Pada dasarnya merupakan kegiatan mengurangi struktur yang ada dalam organisasi. Restrukturisasi juga disebut downsizing, rightsizing, atau delayering. Melibatkan pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, dan jumlah tingkat hierarki dalam perusahaan, organisasi struktur. Selanjutnya ada reengineering. Reengineering adalah bersangkutan lebih banyak dengan kesejahteraan karyawan dan pelanggan daripada kesejahteraan pemegang saham. Reengineering juga disebut manajemen proses, proses inovasi, atau proses desain, melibatkan konfigurasi ulang atau mendesain ulang pekerjaan dan proses untuk tujuan meningkatkan biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Materi selanjutnya yaitu menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Richard Brown, CEO dari EDS, mengatakan bahwa sistem penilaian berdasarkan hubungan timbal balik dan perbedaan kinerja harus dimulai, yaitu sistem yang sering disebut pemeringkatan orang. Perusahaan yang tidak membedakan kinerja tiap karyawan akan beresiko kehilangan orang-orang terbaik. Pembagian laba adalah bentuk lain dari kompensasi insentif. Lebih dari 30% perusahaan di Amerika menerapkan sistem ini. Namun, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi laba menjadi kritikan dari sistem ini untuk dijadikan kriteria yang baik. Contohnya, untuk mengurangi beban pajak, perusahaan cenderung menurunkan labanya. Kriteria lain untuk menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi adalah pembagian keuntungan. Next, manajemen resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan ancaman terbesar untuk menerapkan strategi dengan sukses. Penerapan strategi dengan sukses tergantung pada kemampuan manajer untuk membangun iklim organisasi yang kondusif untuk menuju perubahan. Pendekatan strategi dalam menghadapi perubahan adalah strategi yang pertama, yaitu strategi perubahan paksa, yaitu dengan memberikan penawaran secara paksa. Keuntungan strategi ini adalah cepat dalam tindakan, namun kekurangannya adalah rendahnya komitmen dan tingginya perlawanan. Yang kedua, strategi perubahan edukasi, yaitu dengan memberikan informasi kepada orang bahwa perubahan memang perlu dilakukan. Kekurangannya adalah penerapannya yang lambat dan sulit. Namun, strategi ini lebih memberikan komitmen yang lebih bagus dan perlawanan yang lebih sedikit daripada strategi perubahan paksa. Dan strategi yang terakhir yaitu perubahan rasional, yaitu dengan menjelaskan kepada seseorang bahwa perubahan adalah untuk keuntungan diri mereka juga. Penerapan strategi relatif mudah, namun penerapan perubahan jarang berhubungan dengan keuntungan setiap orang. Nah, dikarenakan strategi perubahan rasional paling diinginkan, sehingga pendekatan ini sedikit untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Strategi perubahan rasional mempunyai 4 langkah, yaitu yang pertama, karyawan diajak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses perubahan dan transisi yang detail agar karyawan merasa bagian dari perubahan dan dapat memberikan pendapatan. Yang kedua, motivasi atau insentif tertentu untuk perubahan diperlukan. Kepentingan sendiri dapat menjadikan motivator yang paling penting. Dan yang ketiga, dibutuhkan komunikasi agar seseorang memahami tujuan dari perubahan. Dan yang terakhir, memberikan dan menerima umpan balik. Setiap orang suka mengetahui bagaimana keadaan dan seberapa besar kemajuan yang dicapai. Baik, sekarang giliran aku akan membahas tentang menciptakan kebudayaan yang mendukung strategi. Penyusun strategi harus berusaha untuk mempertahankan, menegaskan, dan membangun aspek kebudayaan yang mendukung tujuan strategi baru. Beberapa teknik untuk mengubah kebudayaan organisasi adalah rekrutmen, training, transfer, promosi, restructuring, regeneering, role modeling, positive reinforcement, dan lain-lain. Yang terakhir tuh ada altering organizational procedure. Selanjutnya, perhatian pada produksi atau operasi dalam menerapkan strategi. Kapasitas pembatasan dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan meningkatkan atau menghambat pencapaian tujuan. Bagian terbesar dari proses penerapan strategi ada di bagian produksi. Karena prosedur produksi biasanya melibatkan 70% dari total aset. Beberapa faktor yang diperhatikan sebelum menempatkan fasilitas produksi mencakup ketersediaan sumber daya utama, tingkat upah buruh, biaya transportasi, lokasi pasar besar, risiko politik, dan ketersediaan karyawan terlatih.
Selanjutnya, perhatian pada sumber daya manusia ketika menerapkan strategi. Nah, sebagai manajer kita harus strategi sumber daya manusia itu secara baik, secara terorganisasi, yang mana manajer personal juga dapat menerapkan strategi, yaitu menciptakan dan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) dan mengadakan kebijakan penitipan anak yang efektif dan menyediakan kepemimpinan bagi para manajer dan karyawan dengan cara memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan kerja dengan keluarga. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu masalah dan manfaat. Aku akan bilang masalah dulu ya teman-teman. Masalah sumber daya manusia yang muncul ketika penerapan strategi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugasnya. Nah, yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada realisasi penerapannya. Nah, manfaat dari angkatan kerja yang beragam adalah yang pertama, memperbaiki budaya perusahaan. Yang kedua, memperbaiki semangat kerja karyawan. Yang ketiga, menghasilkan retensi karyawan yang lebih tinggi. Yang keempat, mempermudah rekrutmen karyawan baru. Dan yang terakhir, mengurangi keluhan dan tuntunan perkara.